Oke, balik sama gue, Anton Nenggolan, dan kali ini kita akan bahas HP dan TWS Realme yang baru. Namanya Redmi 8 Pro dan juga Realme Buds Air 2. Dua-duanya baru aja launching tanggal 7 April kemarin dan masih masa pre-order eksklusif di JDID dari tanggal 7 sampai 14 April. Harganya kira-kira segini guys, terus ada potongan sebesar 100.000 untuk Realme 8 Pro dan 10.000 untuk Realme Buds Air 2 selama masa pre-ordernya di JDID. Jadi ya lumayan banget menurut gue. Dan ya, sesuai namanya, si Realme 8 Pro ini adalah versi Pro dari Realme 8 yang kemarin kita review. Setelah gue coba pakai, menurut gue ada beberapa hal yang penting dari Realme 8 Pro ini. Yang pertama tentu aja dari kameranya. Menurut gue ini super menarik, soalnya kalau dibandingkan dengan HP-HP sekelas, menurut gue Realme 8 Pro pakai kamera yang paling kuat, yaitu 108 megapiksel ultra quad kamera. Ini seru banget karena resolusinya 2 kali lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya, dan resolusi sebesar itu biasanya cuma dipakai oleh HP high-end atau flagship belasan juta. Dengan resolusi sebesar itu, asiknya kita bisa take foto dengan tingkat detail yang luar biasa tinggi dan level noise yang super rendah. Tapi buat gue, sebenarnya yang seru dari kamera 108 megapiksel ini adalah kita tuh bisa ngezoom sampai 5 kali tanpa ada penurunan kualitas yang berarti. Soalnya ketajaman 1 kali sampai 5 kali zoomnya itu punya ketajaman yang hampir sama. Mungkin gue kasih contohnya aja kali ya. Ini dia contoh dengan kamera 64 megapiksel dan ini adalah contoh gambar dari 108 megapiksel. Terasa banget kalau 108 megapiksel ini terasa lebih tajam, soalnya di 3 kali sampai 5 kali zoom 64 megapiksel tuh ketajamannya udah mulai turun, sedangkan yang 108 megapiksel masih tetap terasa tajam seperti yang 1 kali zoom. Oh iya, di Realme 8 Pro juga ada 3 mode portrait baru guys yang bisa kasih efek bokeh yang unik. Contohnya itu kira-kira kayak gini. Terus ada mode dual view video juga yang bisa buat kita record video pakai kamera depan dan kamera belakangnya secara langsung. Dan kameranya bisa dipakai untuk merekam dual view juga guys. Kalau kalian pengen nge-record pakai kamera depan dan kamera belakangnya, ini biasanya dipakai untuk buat kasih reaction untuk sesuatu sih. Dan mungkin ini bisa jadi opsi juga buat teman-teman yang mungkin mau mulai vlogging, tapi mulainya pakai HP doang. Ya, kira-kira kayak gini hasilnya guys. Terus saat gue coba record video, 100 megapiksel juga kasih hasil video yang lebih tajam dan lebih minim noise. Jadi ya bisa gue bilang kemampuan foto dari Realme 8 Pro ini udah termasuk gokil banget sih, terutama untuk kelas harga segini. By the way, saat dipegang, bodi HP ini terasa punya sensasi yang unik ya guys ya. Yang gue pegang ini adalah Infinite Blue, tapi ada juga yang warna lain yaitu Infinite Black. Gue sendiri super suka sama yang Infinite Black, tapi yang Infinite Blue ini juga cakep. Saat dipegang ada sensasi unik dari back covernya, karena finishingnya tuh punya tekstur yang mirip kayak pasir halus gitu. Dan efeknya saat dipakai itu ngebuat bodi HP ini jadi terasa punya grip yang bagus dan gak bakal dekil oleh bekas sidik jari, jadi bakalan kelihatan bersih terus. Tapi yang buat gue senang dengan bodinya adalah HP ini tuh nyaman banget pas dipegang. Soalnya kalau dibandingkan dengan yang dulu-dulu atau HP sekelas, HP ini terasa lebih tipis dan juga lebih enteng. Bobotnya itu cuma 176 gram dan juga ketebalannya cuma 8,1 cm. Dan pas gue coba pegang itu ngebuat bodinya jadi terasa ergonomis dan nyaman banget. Gue berharap HP lain juga ikutan kayak gini ya, soalnya rata-rata HP zaman sekarang kan bodinya udah kelewat bongsor karena baterainya juga udah gede banget. Oh ya, buat yang versi Indonesia, Realme 8 Pro ini sekarang udah support NFC, jadi buat teman-teman yang pakai NFC, gue rasa ini bakalan berguna juga. Terus dari boxnya sendiri, Realme 8 Pro ini bawa chargeran 50 watt super dart charger, dan pas gue cobain dia ternyata cuma butuh waktu sekitar 40 menitan untuk ngecas dari 15% sampai full 100%. Menurut gue itu terhitung cepat banget, dan pas gue tes baterainya, ternyata ketahanan baterainya juga udah terhitung awet. Soalnya dari kondisi full charge sampai lowbat, baterai 4000 mAh-nya ternyata masih bisa bertahan selama seharian penuh, dan menurut gue itu udah terhitung nice banget.
Mungkin salah satu alasan kenapa HP ini punya baterai yang awet banget adalah karena dia pakai layar 6,4 inch 60Hz Full HD Super AMOLED. Karena ya seperti yang kita tahu, selain warnanya cakep, Super AMOLED juga bisa nekan konsumsi daya dari layarnya jadi lebih irit lagi. Jadi ketahanan baterainya bakal bisa lebih lama lagi. Badi yang seru juga, layarnya udah punya 180Hz sampling rate. Jadi pas gue cobain itu ngebuat respon layarnya juga jadi lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin. Terus saat dipakai main game, gue ngerasa layarnya lebih responsif dan nggak akan telat ngikutin jari kita saat main game. Ini berguna banget lah buat teman-teman yang doyan main game, apalagi buat kaum-kaum yang fast hand. Ngomong tentang game, Realme 8 Pro juga pakai prosesor gaming mid-range-nya Qualcomm, yaitu Snapdragon 720G. Cukup aneh sebenarnya mereka masih pakai prosesor yang sama setelah 3 generasi, tapi pas gue cobain ternyata performanya memang masih ngangkat banget sih. Kemarin gue cobain main game-game. Kemarin gue cobain juga untuk main game guys, dan frame rate-nya ternyata stabil banget di high frame rate untuk Mobile Legends dan juga Smooth Ultra untuk PUBG Mobile. Terus dia juga udah pakai RAM 8GB, 128GB ROM, dan juga Realme UI 2.0. Dan saat gue cobain ternyata tuh bisa banget kasih day-to-day experience yang lebih lancar, dan banyak banget fitur seru yang bisa kita coba juga di Realme UI 2.0 ini. Selain Realme 8 Pro, Realme Buds Air 2 juga menurut gue nggak kalah seru ya guys ya. Soalnya walaupun harganya cuma di bawah 600 ribuan doang, tapi fitur-fitur yang dibawa ternyata gokil banget. Pertama yang buat gue penasaran adalah dia udah bawa ANC atau Active Noise Cancellation. Di aplikasinya ada 3 mode noise control, ada noise cancellation, normal, dan juga transparency mode. Terus kalau kita lihat di situsnya, Realme klaim ini bisa meredam low frequency noise seperti suara mesin cuci, kereta, pesawat, suara jalanan, dan lain-lain. Pas gue lihat itu, gue kira itu cuma tipu-tipu doang guys, soalnya harganya kan ini murah bener ya. Tapi pas gue cobain ternyata ANC-nya bekerja sesuai janji. Suara-suara tadi beneran bisa diredam dan beneran bisa buat suasana jadi makin tenang. Menurut gue itu gokil banget karena gue masih nggak nyangka aja ada TWS yang harganya segini tapi punya ANC yang kualitasnya bagus banget. Dan kalau kalian udah bosan dengerin lagu terus mau ngobrol dengan teman kalian, kita bisa tekan aja body earbuds-nya sekali untuk stop lagunya, terus tekan dan tahan 2 detik untuk aktifkan mode transparency. Pas gue cobain, kualitas mode transparency-nya ternyata lumayan juga, bisa ngebuat suara dari luar jadi kedengaran lebih jelas. Dan gue rasa ini cukup ngebantu sih buat kalian yang pengen ngobrol tanpa harus lepas pasang earbuds-nya. Terus untuk sound quality-nya sendiri, Buds Air 2 ini pakai 10mm Hi-Fi Bass Boost Driver, dan untuk harga segitu, menurut gue sound quality-nya udah termasuk enak. Pas gue cobain, gue ngerasa volumenya udah cukup oke, cukup clear juga suaranya. Terus menurut gue, karakter suaranya lebih ke arah warm, jadi termasuk cocok lah untuk jenis-jenis lagu pop zaman sekarang. Dan kalau kita cek di aplikasinya, ada 3 sound effect yang bisa dipilih. Di situ ada fitur Bass Boost Plus yang ditune langsung oleh The Chainsmokers. Kebetulan mereka collab dengan Realme sebagai Chief Tuner Officer. Dan Bass Boost Plus ini fungsinya memaksimalkan bass boost drivernya dari earbudsnya sehingga bassnya itu bakalan terasa lebih nendang lagi. Selain itu juga ada mode bright untuk voice yang lebih jelas dan juga dynamic untuk suara yang lebih balance. Gue sendiri lebih suka dengerin mode dynamic karena gue emang lebih suka lagu-lagu pop, tapi gue rasa Bass Boost Plus-nya ini mungkin bakalan cocok untuk fans-fans musik EDM yang memang butuh dentuman bass yang lebih nendang. Terus fitur-fitur lainnya juga lumayan banyak ya guys ya. Di sini ada Smart Wear Detection untuk fungsi auto play pause saat earbuds-nya dicopot pasang. Terus ada juga Gaming Mode untuk kurangin latency audionya saat main game. Dan yang lumayan banget ternyata dia juga udah pakai sertifikasi water resistant IPX5 untuk earbuds-nya. Dan itu ngebuat earbuds-nya lebih aman lagi saat terkena air hujan dan juga keringat. Terus saat dipakai, Realme ngeklaim ini bisa bertahan selama 25 jam total playback dari baterai earbuds dan juga case-nya. Yang gue pakai ini adalah warna Closer Black guys, dan kalau kalian mau agak cerah juga, kalian bisa pilih warna yang kedua yaitu warna Closer White. Warna Closer Black ini kayaknya bakalan cocok buat orang-orang yang suka kesan-kesan elegan misterius gitu. Tapi kalau kalian suka nonton video gue yakin kalian tau lah kalau gue suka dengan warna-warna TWS yang terang. Jadi gue saranin mending kalian pilih warna Closer White aja. Oke, kesimpulannya, gue yakin banyak dari kita yang pengen nyobain gadget high-end tapi masih terhalang oleh budget karena ya harga mereka kadang-kadang suka nggak masuk akal ya. Dan kalau kalian tipe orang yang kayak gitu, mungkin Realme 8 Pro dan Realme Buds Air 2 layak banget untuk dicoba. Soalnya setelah gue cobain, menurut gue keduanya punya kesan yang sama, yaitu mereka sama-sama high performance stylish gadget yang bawa fitur-fitur flagship di harga yang cukup terjangkau. By the way, sekali lagi gue mau ngingetin kalau sekarang keduanya dijual eksklusif di satu e-commerce doang, yaitu JD.ID. Kebetulan di JD.ID juga lagi ada diskon 100.000 untuk Realme 8 Pro dan juga 10.000 untuk Realme Buds Air 2 selama masa pre-ordernya sampai tanggal 14 April.
Jadi kalau kalian mau ngecek, langsung aja cek di kolom deskripsi. Di situ ada link yang bisa kalian klik untuk visit page pre-ordernya Realme 8 Pro dan juga Realme Buds Air 2. Kalau kalian mau follow Instagram gue juga, di situ ada link Instagram gue, jadi langsung aja diklik aja ya guys. Jadi ya mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.